Selamat pagi Oma Opa, Bro, dan Sis, saudara-saudara sekalian. Senang kami boleh ikut program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Di edisi Kamis pagi tanggal 7 November beserta renungannya. Saya Andreas Sunarso, anggota PKLU GPIB Jemaat Pelita. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jalan seterus bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sebelum kita membaca Alkitab dan renungannya, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan serta pelindungan Tuhan sepanjang malam hingga sampai saat ini, sehingga hamba-Mu dan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan pagi ini dapat hadir di dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Bapa Surgawi, berikan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga hamba-Mu mengerti kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar kami baca. Berbicara kepada hamba-Mu ya Tuhan, karena hamba-Mu telah siap untuk mendengar dan menerima berkat sabda firman. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab edisi 7 November Kamis pagi terambil dari 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 3 dengan judul Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Oma Opa, mari kita selanjutnya akan membaca renungan Kamis pagi edisi 7 November dengan tema Ikuti ajaran yang benar tentang perkawinan dan makanan. Beberapa waktu lalu, kita dikejutkan dengan pandangan gereja progresif yang menekankan adanya keselamatan di luar Tuhan Yesus.
Tidak perlu beribadah di gereja dan tidak perlunya persepuluhan. Hal ini menimbulkan pertentangan dan perbedaan pendapat dalam kehidupan berjemaat dan terindikasi mengarah pada penyesatan. Apapun pendapat, apapun pandangan gereja dengan dogma atau ajarannya adalah hal yang patut dihargai jika tetap mengacu pada Alkitab. Kita pun perlu belajar menghargai pandangan sebuah gereja serta tradisinya. Dalam kehidupan jemaat di Efesus, sudah terjadi penyesatan oleh para pengajar sesat yang mengajarkan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan dan perilaku umat yang diarahkan bertentangan dengan firman Tuhan. Pengajar sesat mengajarkan larangan kawin atau menikah dan adanya makanan haram. Padahal semua yang diciptakan Tuhan untuk menjadi makanan. Namun bagi umat yang percaya dan mengenal kebenaran Tuhan Yesus, semua makanan itu layak untuk dimakan dengan penuh ucapan syukur. Demikian pula untuk mereka yang berkeinginan memasuki perkawinan adalah wajar dan dikehendaki Allah, serta tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran Tuhan selalu harus mengikuti firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Paling tidak dengan melihat teks dan memperhatikan pula konteks saat Alkitab ditulis, agar kita mendapatkan pesan teks atau kebenaran dari firman Tuhan. Bagi kita yang akan dan sudah menjalani perkawinan, hiduplah dalam perkawinan dan cinta yang dikehendaki Allah. Demikian pula dengan makanan, makanlah makanan yang diciptakan Tuhan dengan penuh ucapan syukur atas kebaikan Tuhan yang masih memberikan berkat sampai pada saat ini. Jangan kita mudah disesatkan dengan berbagai ajaran dalam pandangan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Demikian renungan pagi ini. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah
Mari kita berdoa penutup. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan pagi ini bersama renungannya. Kami berdoa bagi kami semua, PKLU GPIB dimanapun mereka berada, baik di dalam tingkat sinodal, mupel, maupun PKLU di gereja dimanapun di seluruh Indonesia. Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan hikmat akal budi agar masing-masing dapat memberikan program-program yang lebih baik demi kelangsungan PKLU GPIB di seluruh Indonesia. Kami juga berdoa bagi teman-teman PKLU yang mungkin dalam kelemahan tubuh, yang sedang dalam sakit penyakit, yang di dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan yang Maha Baik akan memberikan jalan keluar sehingga masing-masing PKLU, anggota PKLU yang merasakannya akan diberikan kekuatan dan kemudahan di dalam menyelesaikan pergumulannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kami semua. Ya Tuhan, memberkati kegiatan kami sepanjang hari ini dengan penuh rasa syukur dan selalu mengandalkan akan kebenaran firman Tuhan. Bukan saja PKLU, namun Tuhan berkati juga kegiatan anak dan cucu-cucu kami semua, sehingga semuanya berjalan dengan penuh sukacita dan rasa syukur padamu. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.